Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Suprihatin. Selamat pagi, Pak Wardi. Gimana Pagi ini juga. kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar baik, Ibu. Sehat ya, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, sudah siap, Pak, untuk bercakap-cakap Oh dengan iya, saya? iya. Ini saya ada sedikit permasalahan, Ibu. Oke, berarti hari ini kita akan berbicara tentang masalah Pak Wardi ya, Pak ya. Nah, Iya, Ibu. coba bisa Bapak ceritakan. Nah, dari permasalahan Pak Wardi, Iya, monggo. iya, iya. Ini saya ada murid, Ibu. Ya. Murid saya itu hampir setiap pagi, setiap mengikuti pelajaran, itu selalu tidur di kelas, Bu. Sampai-sampai saya itu keheranan. Kok setiap hari tidur di kelas? Nah, ini terutama itu pada saat pembelajaran matematika. Kalau pembelajaran yang lain, dia itu bisa mengikuti dengan baik, ya aktif. Tapi pada saat jam matematika itu anaknya seperti dihipnotis. Jadi bawaannya itu pengen tidur di kelas terus. Langsung Itu ngantuk ya, Pak ya? ya langsung ngantuk. Sampai membuat saya pusing, Bu, bagaimana ini untuk mengatasi anak yang seperti ini. Iya Pak, baiklah. Berarti hari ini kita akan berbicara tentang masalah Pak Wardi yang dimana ketika pembelajaran matematika muridnya Pak Wardi ini selalu ngantuk ya Pak ya. Iya, betul sekali, Bu. Nah, nggih, terus dari sini Pak. Nah, dari percakapan kita hari ini kira-kira tujuan apa yang ingin Bapak capai? Iya, tujuan saya, Bu, ingin supaya murid saya ini itu tidak ngantuk lagi, Bu. Dia itu giat. Saya ingin mendapatkan solusi murid saya ini bisa mengikuti pembelajaran dengan baik agar tidak ketinggalan pembelajarannya. Ya, baiklah. Berarti sudah jelas ya, Pak, tujuan kita hari ini yaitu untuk mendapatkan solusi dari masalah yang Pak Wardi hadapi ya, Pak ya? Iya, betul sekali, Ibu. Nggih, tadi ceritanya anak tersebut ketika pembelajaran matematika selalu ngantuk. Nah, terus kalau pembelajaran yang lain dia itu tidak ngantuk ya, Pak ya? Iya, betul sekali. Nah, sekarang yang mau saya tanyakan, Pak. Nah, untuk pembelajaran matematikanya itu, Pak Wardi itu lakukan di mungkin ya, Pak, ya, bisa di kelas maksudnya di jam pertama, jam kedua, atau jam terakhir ya, Pak, ya? Biasanya jenengan lakukan di mana itu, Pak? Iya. Sebentar ya, Bu, sebelum saya menjawab ini, saya tak mencoba identifikasikan dulu ya, Bu. Oh, iya, Pak, Iya, heeh. iya. Saya identifikasikan dulu, sebetulnya saya itu sudah mengidentifikasikan anak ini, Bu, agar permasalahannya ini terselesaikan, teratasi. Itu sebetulnya saya itu sudah ini, Bu, sudah pendekatan. Baik pendekatan itu anaknya itu saya dekati dengan cara halus, kemudian saya tanya baik-baik, sampai agak sedikit keras, namun anak tersebut itu masih tetap ini juga, Bu, tetap saja kalau matematika pasti sering tertidur. Selalu Kemudian ngantuk ya, Pak, ya? iya, selalu ngantuk. Kemudian saya juga tanya, "Apakah kamu itu sering begadang, nonton bola, atau bermain, atau apa?" Itu jawabannya tidak. Tidurnya pun normal-normal saja. Jadi saya tambah bingung. Kemudian saya sempat tanyakan juga, sempat ini hubungi orang tuanya. Demikian di rumah pun demikian juga, Bu. Masih tetap biasa-biasa saja. Waktunya tidur ya tidur, waktunya belajar-belajar, bermain-bermain. Tapi
kok masih tetap saja, sehingga saya masih pusing, Bu. Kemudian Iya, untuk iya. pertanyaan Ibu tadi, yang bagaimana Bu tadi, Bu? Sebentar Pak, iya berarti gini ya Pak ya, berarti Pak Wardi ini sudah luar biasa karena apa? Pak Wardi sudah bisa mengidentifikasi. Nah, alasan apa yang membuat anak tersebut bisa seperti itu. Nah, kemudian tadi kan yang saya tanyakan juga Pak, Pak Wardi kan melakukan itu loh Pak, Oh iya, mengajar, jamnya. Oh maksudnya iya, mengajar jamnya. Oh iya. matematikanya itu di jam keberapa Pak? Iya, 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 iya. Untuk Eee, menaruh jamnya ini kan berhitung, Bu, matematika, berhitung. Ya, Jadi, kalau ditaruh ditempatkan di, akhir atau di tengah itu kan apalagi di akhir, itu kan, menjadikan anak-anak menjadi kurang fokus. Ini yang saya lakukan itu di jam pertama, Ibu, jam pertama, kedua itu. Tapi tetap saja Ibu, sama saja, tetap ngantuk dan tertidur. hmm, ya ya. Berarti Pak Wardi ini, sudah paham ya, Pak, ya, kalau matematika itu misalnya Pak Wardi taruh di Oh bagian akhir, sudah Bu, pasti dia ngantuk. Jadi Pak Wardi sudah, sudah membaginya untuk ada di jam ditempatkan di pertama. awal, jam Namun pertama, anak tersebut masih tetap ngantuk ya, tetap Pak, sama. ya? Iya. Nah, terus Pak, selanjutnya, apakah Pak Wardi sudah menawari solusi Pak untuk anak Nah, tersebut, iya, saat kegiatan itu berlangsung Pak? iya. Setelah setelah, berbagai cara saya lakukan tidak berhasil Ibu, ini saya mencoba dengan solusi yang pertama. Solusi yang pertama yaitu, pembelajarannya itu saya, eee, beri metode game, Bu, yaitu dengan make a match, yaitu dengan, metode bermain. Saya bagi 2 kelompok atau beberapa kelompok, kemudian misalkan kelompok A dengan soal, kemudian kelompok B dengan jawabannya. Demikian juga, seandainya kelompok B dengan soal, kelompok A itu dengan jawabannya. Jadi, sambil bermain Ibu, sambil bermain game tadi alhamdulillah, pembelajarannya berhasil. Iya, bagus sekali Pak, solusi yang jenengan lakukan Pak. Nah, karena kita juga tahu ya Pak ya, saat ini memang, era digital, jadi mungkin, anak-anak itu memang, lebih suka kalau metode tadi yang digital tadi dimanfaatkan ya Pak ya, saat Iya, betul pembelajaran. sekali. Nggih. Nah, terus Pak, itu sudah luar biasa Pak menurut saya. Nah, terus, kira-kira Pak Wadi itu ada solusi lain nggak dari, solusi yang pertama tadi? Kira-kira Pak Wadi punya alternatif solusi lain apa tidak apabila nanti solusi yang pertama tadi, napa, itu kurang maksimal gitu Pak? Iya, iya, iya. Iya, seandainya ini solusi pertama tadi kurang maksimal, saya akan mencoba solusi lain, Bu, dengan solusi alternatif, yaitu pembelajaran di luar kelas, Ibu. Jadi nuansanya itu, biar lebih refresh, lebih, sambil mengenal lingkungan alam, jadinya ganti suasana, Ibu. Wah, luar biasa ya Pak ya. Betul sekali, Pak. Anak-anak sekarang itu memang, lebih suka ya, Pak, ya, kalau pembelajaran itu tidak hanya di dalam kelas ya, Pak, ya. Jadi anak-anak itu Iya, memang terkadang perlu refreshing untuk keluar, begitu ya, Pak Wardi ya? iya betul sekali, Ibu. Heeh. Nah, terus Pak Wardi, kira-kira Pak Wardi dari 2 solusi tersebut, ada nggak mungkin hambatan yang akan terjadi, Pak Wardi? Oh iya, hambatannya ini untuk yang pertama Ibu, kan ini kan bermain ya Bu ya, bermain. Ya. Nah, dilala di kelas saya itu ada anak yang ini Bu, ada yang, istilahnya agak kelainan Bu. Jadi, jalannya itu terpincang-pincang Bu.
Jadi kalau Nggih. pas saat game, pas saat apa, dia itu selalu tertinggal. Jadi ada plus minusnya memang. Iya, Iya, tetap tapi ada kendalanya ya, Pak, iya ya? tetap ada kendalanya, iya. Heeh, terus Kemu kalau yang solusi kedua, kemudian Pak? iya, kemudian yang yang kedua, yaitu pembelajaran di luar, ini menurut saya memang bagus, Bu, untuk ganti suasana. Tapi ya itu, anak-anak harus tetap difokuskan. Soalnya apa? Kendalanya ya lingkungan sekitar, apalagi di tempat saya ini kan dekat dengan jalan raya, Ibu. Pasti lalu layang apa, lalu layang kendaraan itu banyak sekali. Jadi, kita harus betul-betul memang memfokuskan ke pembelajarannya. Oh iya, betul sekali Pak Wardi ya. Berarti menurut Pak Wardi seperti itu ya Pak ya, meskipun di luar itu, anak-anak suka ganti suasana ya Pak ya, tapi Iya, tetap ada, plus minusnya tadi ya Pak. iya, Terus Pak betul sekali. Wardi, menurut Pak Wardi dari 2 solusi itu, nah adakah yang paling baik atau mungkin dua-duanya itu yang terbaik menurut Pak Wardi? Iya, menurut saya dua-duanya itu memang bagus, Ibu. Dua-duanya sangat bagus, ada, plus minusnya. Untuk, dikatakan yang paling bagus, Ibu, kalau menurut saya itu tetap di kelas, Ibu. Soalnya kalau di kelas, Ya. asal kita mau kreatif, mau membuat anak-anak aktif, itu bisa, kita menerapkan game tadi. Iya, Seperti betul itu. sekali ya Pak Wardi. Nggih, berarti Pak Wardi ini sudah luar biasa, Pak. Karena apa? Dari solusi yang didapatkan, Pak Wardi ini bisa menangani, plus minusnya tadi, Pak. Nah, ini Pak Wardi hebat ya, Pak, ya. Nah, terus Pak, ini rencananya kapan ini, Pak, akan dilakukan aksi nyatanya, Oh, iya. sesuai dengan solusi yang Iya sudah iya Pak iya Wardi iya. dapatkan? Iya iya. Alhamdulillah untuk kelas 6 ini kan sudah selesai, Bu. Jadi Ya. untuk rencana aksi nyatanya, ke depannya nanti saya akan lakukan bersama dengan murid yang kelas 6 sekarang, Ibu. Jadi, mungkin 1 minggu atau 10 harian lah ke depan, insya Allah aksi nyata ini akan saya lakukan, Ibu. Oke, berarti, sudah ada rancangan ya, Pak, ya. Bagus sekali, Pak. Ini wah menurut saya, Pak, solusi yang jenengan tawarkan ini sudah hebat sekali, Pak. Nah, semoga harapan saya ya, Pak, ya, semoga nanti ke depannya, solusi yang sudah Bapak dapatkan ini bisa Bapak terapkan dengan lancar dan semoga berhasil, Pak. Dan, Amin. iya, dan satu lagi ya Pak ya, semoga nanti setelah Pak Wardi melakukan aksi nyatanya, kita bisa bertatap muka kembali Pak. Jadi kita bisa berbincang-bincang kembali, karena apa, saya begitu penasaran Pak dengan hasil yang, eee, dengan solusi Iya, yang sudah Bapak dapatkan dan, nanti gimana prakteknya itu ya prakteknya Pak ya. bagaimana? Iya iya iya. Iya, Iya, oke. Terima kasih ya Pak silakan. Wardi. Iya, Sudah sama-sama Bu meluangkan Supri. waktunya. Oke, Oke. untuk hari ini kita cukup dulu ya Pak Wardi ya. Iya Bu Supri. Oke, matur terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi ya Pak ya sekarang ya. Nggih, iya. Ini refleksi dari saya sebagai coach. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Nah, menurut saya percakapan kita kali ini sudah dapat berjalan dengan baik, Pak. Jadi apa yang masalah yang kita hadapi bisa kita selesaikan bersama-sama. Bisa Pak Wardi selesaikan secara apa? Maksudnya secara lancar ya, Pak ya. Nggih, iya. Terus, yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Nah, yang perlu, saya perbaiki, ini sebagai coach ya, Pak, ya, yang perlu saya perbaiki adalah, bahasa saya, Pak.
Bahasa saya itu kadang masih suka campur aduk. Iya, logat, Bu, itu sudah Kadang kebiasaan, Bu, jadi memang memang sulit. kadang Sama, masih campur dengan iya, saya bahasa juga. Jawa ya, Pak, ya. Iya, logat Terus aslinya itu masih kental. iya, betul sekali, Pak. Terus yang ketiga, apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Nah, ini yang saya lakukan, saya, benar-benar menyimak betul apa yang sudah kita bahas hari ini. Terus untuk yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya. Nah, tadi sudah jelas Pak bahwa bahasa saya ini masih suka campur-campur, jadi kedepannya saya akan lebih belajar lagi agar bisa menggunakan bahasa baku yang baik dan benar. Mungkin itu sedikit refleksi dari saya dan monggo untuk Pak Wadi untuk memberikan sedikit umpan balik kepada saya. Iya, terima kasih Bu Supri, Nggih, sangat luar Pak. biasa. Umpan balik saya terhadap Bu Supri, yang saya rasakan yaitu saya merasa mendapatkan solusi tentang permasalahan yang saya alami di kelas tentang anak tadi yang mengantuk. Kemudian saya merasa nyaman, tidak merasa dihakimi atau disudutkan ketika menyampaikan kekurangan dan kelebihan saya. Terima kasih Bu Supri. Nggih, sama-sama Pak. Alhamdulillah berarti coaching kita hari ini berjalan dengan lancar ya Pak Wadi ya. Lancar, Nggih. alhamdulillah.